Salam sehat buat semuanya. Kembali lagi, kita akan melanjutkan kisah Bang Harvey. Di dalam pesawat, Harvey York meminta Bailey Cobb untuk menemaninya ke kamar mandi. Apa yang akan terjadi selanjutnya ya? Bersama gameplay ini, inilah kisah Bang Harvey chapter 5575 sampai 5579. Chapter 5575. Harvey York bermaksud untuk memberikan pria itu pelajaran yang tidak akan pernah dia lupakan. Sebelum dia melakukannya, wanita itu tiba-tiba berkata dengan suara yang kental. Benson, apakah kamu bahkan tidak mendengarkanku sekarang? Aku menyuruhmu berhenti, tidakkah kamu dengar? Benson membeku, dan dia berhenti pada saat ini. Dia menatap Harvey York dengan dingin, sebelum pergi dengan sedikit kebencian. Dia berpikir bahwa karena wanita tertuanya terbiasa menjalani kehidupan yang damai di dataran tengah, jadi dia memperlakukan wajah putih kecil ini secara berbeda. Pemimpin benar, kami tidak bisa membiarkannya tinggal di dataran lagi. Harvey York menatap gadis cantik yang baru saja berbicara. Gadis itu sudah berdiri dan berjalan ke depan, lalu mengambil liontin Harvey York yang rusak dan meletakkannya di meja kopi di depan Harvey York. Dia kemudian berkata dengan nada meminta maaf. Benda ini seharusnya diberikan oleh pacarmu kan? Pelayanku tidak mengikuti aturan, dan dia sudah merusak barang-barangmu. Aku minta maaf untuk itu. Ini adalah sedikit ketulusan dari hatiku. Tolong terimalah. Sambil berbicara, gadis itu mengeluarkan cek dari sakunya dan meletakkannya di depan Harvey York. Aroma samar seorang gadis berhembus di wajahnya, yang membuat orang merasa hangat. Harvey York melihat nomor pada cek dan berkata dengan ringan. Aku akan menerima permintaan maaf, dan mengambil kembali cek itu. Tapi lebih baik ingat, tidak semua orang seperti diriku. Setelah dia selesai berbicara, Harvey York mengambil liontin di atas meja dan memainkannya. Segera, di bawah tangan indah Harvey York, liontin kecil itu hampir dikembalikan ke keadaan semula. Melihat tindakan dan kata-kata Harvey York, sedikit keterkejutan muncul di mata gadis itu. Karena apakah itu identitas atau penampilannya, dia adalah pilihan yang terbaik di Gangnam. Bahkan untuk menghindari lebah dan kupu-kupu liar di Gangnam, dia datang ke dataran tengah. Tetapi, di sini dia juga menemui banyak pelamar. Beberapa dari mereka bahkan dengan sengaja mencoba untuk menarik perhatiannya. Namun, di mata gadis itu, Harvey York benar-benar mengabaikannya saat ini. Pria ini benar-benar tidak tertarik kepadanya sama sekali. Dalam hidupnya yang singkat, ini pasti bisa dianggap unik. Dan pemandangan ini membuat mata Benson semakin jelek. Di matanya, wajah putih kecil seperti Harvey York benar-benar menjijikan. Pria harus memiliki dada panjang dan berotot seperti roti. Dan Harvey York hanya terlihat seperti wajah putih kecil. Di mata orang luar, itu milik keberadaan yang tidak akan pernah menonjol seumur hidup. Jika wanita itu tidak marah kepadanya, Benson pasti ingin menamparkan Harvey York saat ini. Namun, wanita tertua tidak keberatan dengan tindakan Harvey York. Setelah berpikir beberapa saat dia berkata, ayo kita pergi. Kita ke pintu luar dan temukan sudut kosong untuk tetap di sana. Adapun tamu yang baru saja kita undang, kita akan minta maaf kepada mereka. Mendengar ini, tidak hanya wajah Benson yang berubah, tetapi bahkan wajah pria berjas lain yang tidak pernah berbicara sedikit berubah. Nona, jangan. Dalam hal ini, itu terlalu berbahaya. Kita tidak bisa mempengaruhi orang lain karena urusan kita sendiri. Wanita tertua tersenyum sedikit, lalu mengangguk pada Harvey York. Selamat tinggal. Begitu dia selesai berbicara, dia akan pergi. Chapter 5576. Melihat wanita itu cukup sopan, Harvey York tersenyum dan berkata, kamu sepertinya sekarat. Mendengar ini, seluruh tempat menjadi sunyi. Wanita itu memandang Harvey York dengan ekspresi bingung. Adapun pria berjas lainnya, mereka dalam mode tempur dalam sekejap, dan banyak dari mereka bahkan mengulurkan tangan kanan ke pinggang mereka. Jelas, mereka akan bersiap mengeluarkan senjata api mereka. Bajing, beraninya kamu mengutuk nona kami. Benson adalah orang pertama yang bereaksi dengan keras. Harvey York mengabaikan Benson, tetapi memandang gadis itu dan berkata dengan ringan. Kamu memiliki aroma di tubuhmu, polos seperti aroma bunga, tetapi pada saat yang sama memiliki sedikit rasa manis. Ini bukan parfum, itu semacam getah tanaman. Tanaman ini disebut rumput pelacak. Selama menetes ke tubuhmu, meskipun itu hanya sedikit, maka kamu akan memiliki bau ini di tubuhmu. Dan itu setidaknya bertahan selama 10 hari setengah bulan. Dan para pembunuh dan pemburu berpengalaman dapat mencium bau ini dan menemukan di mana kamu berada. Benda ini awalnya digunakan untuk melacak mangsa di luar perbatasan. Tapi di era ini, penggunaan benda ini pada dasarnya untuk melenyapkan seseorang. Benarkah? Mendengar kata-kata Harvey York, wajah Benson tenggelam, dan dia berkata, wah, kamu hanya penduduk dari dataran tengah. Apakah kamu masih mengerti rumput pelacak di luar kota?
Aku memberitahumu, jangan sombong di depan kami. Itu tak berarti. Apakah kamu tahu siapa nona kami? Dia milik klan serigala. Benson ini tiba-tiba menyadari sesuatu, dan dia dengan cepat diam. Ngomong-ngomong, jangan mengobrol di sini. Jika kamu berbicara omong kosong lagi, aku akan melenyapkanmu. Sambil berbicara, Benson mengeluarkan senjata api dari pinggangnya, dan kemudian membuka pengamannya secara langsung. Dia mencoba untuk meletakkan senjata api di dahi Harvey York. Krak! Harvey York terlalu malas untuk berbicara omong kosong dengan Benson, dia tidak terlalu tertarik pada pria agresif ini. Pada saat ini, Harvey York baru saja menghentakkan kaki kanannya ke lantai. Lantai kayu ruang tunggu VIP hancur, dan sepotong kayu terbang dan langsung mengenai tangan kanan Benson. Benson berteriak, dan senjata api di tangannya terlepas. Tapi sebelum dia bisa bereaksi, senjata api itu sudah jatuh ke tangan Harvey York. Harvey York dengan santai membuka pengaman senjata api, lalu meletakkannya di dahi Benson, dan berkata dengan ringan. Coba tebak, apakah aku berani menarik pelatuknya sekarang? Adegan ini langsung mengejutkan semua orang. Ekspresi Benson bahkan lebih sulit dilihat. Dia tidak pernah bisa membayangkan bahwa keterampilan Harvey York begitu menakutkan. Namun beberapa saat kemudian, wajah jelek itu tergantikan dengan sentuhan kehikmatan dan kekaguman. Di klan serigala di Gangnam, yang paling dihormati adalah yang kuat. Selama seseorang cukup kuat, maka dia bisa mendapatkan cukup sopan santun. Pada saat ini, Benson secara naluriah menyesali mengapa dia terlalu banyak omong kosong di depan Harvey York. Pria berjas lainnya secara naluriah melangkah maju dan mengeluarkan senjata api mereka untuk melindungi keselamatan wanita itu. Mundur. Pada saat ini, wanita itu berbicara dengan lembut. Itu adalah kesalahan kami pada awalnya, kamu masih di sini berteriak dan mencoba untuk melenyapkan seseorang. Apakah kamu akan mempermalukanku? Mendengar ini, selusin pria berjas menurunkan senjata mereka dengan ragu-ragu. Chapter 5577. Melihat wanita itu bersikap sangat sopan, Harvey York segera melemparkan senjata api di tangannya ke arah Benson, dan kemudian berkata dengan ringan. Lain kali, saat aku melihatmu menggertak orang lagi, maka aku akan melenyapkanmu secara langsung. Mendengar kata-kata Harvey York, Benson hanya merasa merinding. Untuk beberapa alasan, dia merasa bahwa apa yang dikatakan Harvey York itu benar. Kakak, jangan salahkan mereka. Baru-baru ini, aku menemui banyak masalah. Itulah mengapa mereka semua adalah bertindak seperti itu. Wanita itu tersenyum sambil meminta maaf pada Harvey York. Aku adalah Bailey Cobb. Aku meminta maaf padamu. Nona sangat sopan. Harvey York menatap Bailey Cobb dalam-dalam. Orang-orangmu belum beristirahat dengan baik baru-baru ini, hati mereka penuh dengan api, dan wajar jika emosi mereka meledak. Bailey Cobb tertegun sejenak dan berkata, Saudara, bagaimana kamu tahu bahwa mereka belum beristirahat dengan baik akhir-akhir ini? Harvey York berkata dengan ringan. Baumu seperti rumput yang memuntit, yang berarti seseorang ingin melenyapkanmu baru-baru ini. Dan pria itu ahli dalam melacak dan melenyapkan orang. Dia seharusnya muncul beberapa kali, tapi dia tidak melenyapkanmu. Dia hanya membuat salah satu dari kalian cedera. Meskipun sedikit parah, tetapi itu tidak banyak merugikanmu. Tetapi untuk berjaga-jaga terhadap orang ini, orang-orangmu selalu dalam keadaan panik. Dan tentu saja, mereka tidak akan bisa beristirahat dengan baik. Wajah Bailey Cobb menjadi pucat, sementara Benson dan yang lainnya kehilangan suara. Bagaimana kamu tahu? Harvey York berkata ringan. Kenapa aku tidak tahu? Ini hanya permainan kucing dan tikus. Orang yang menginginkan hidupmu tidak ingin melenyapkanmu sekaligus. Tapi dia ingin kamu dalam keadaan panik, disiksa dan kehilangan semua keberanianmu, dan bahkan dipaksa untuk bunuh diri. Aku hanya bisa mengatakan, ini cara yang bagus. Mendengar penjelasan Harvey York, ekspresi Bailey Cobb dan yang lainnya sedikit berubah. Kata-kata Harvey York sangat jelas, dan mengungkapkan situasi mereka akhir-akhir ini. Bailey Cobb berkata dengan pelan. Saudara, karena kamu tahu ini, apakah ada cara yang dapat membantu kami melacaknya? Untuk menemukan orang itu. Ada cara. Harvey York berkata dengan ringan. Tapi aku tidak punya waktu. Mendengar kata-kata Harvey York, seorang pria berjas tertawa terbahak-bahak. Dia melangkah maju pada saat ini, dan menatap Harvey York dengan ekspresi dingin. Nona Catherine, jangan dengarkan kata-kata pria ini. Mungkin dia hanya menebak. Bahkan, kemungkinan besar dia adalah orang yang dikirim oleh si pembunuh. Kalau tidak, bagaimana orang biasa bisa begitu tenang dari awal hingga akhir, dan mengatakannya di depan kita seolah-olah itu benar? Harvey York melirik pemuda berjas itu, lalu berkata ringan. Pikirkan apa yang kamu suka. Selama kamu tidak mengganggu istirahatku. Meskipun Harvey York dapat melihat bahwa situasi Bailey Cobb mengkhawatirkan. Tetap, dia benar-benar tidak punya waktu untuk mencampuri urusan seperti ini sekarang. Karim, kamu tidak berhak berbicara di sini. Bailey Cobb memelototi pemuda itu dengan sengit, lalu dia berkata dengan hati-hati. Aku tidak tahu siapa namamu. Harvey York.
Harvey York berbicara dengan ringan. Kalau begitu, bisakah kamu membantu kami menemukan orang itu? Selama orang itu ditemukan, kami bersedia membayar berapapun harganya. Harvey York menghela nafas dan berkata, aku benar-benar tidak punya waktu. Aku akan terbang sebentar lagi. Chapter 5578. Saudara York, karena kamu berada di ruang VIP ini, kamu harus naik pesawat khusus untuk pergi keluar tembok di pagi hari. Bailey Cobb tersenyum sedikit pada saat ini. Kalau begitu kita berada di penerbangan yang sama. Kamu tidak mau membantuku. Bagaimana jika orang yang mengejarku melenyapkanku di pesawat? Jika dia datang dengan senjata api? Jika sesuatu terjadi pada pesawat, semua orang akan berada dalam masalah. Jadi, bahkan jika itu untuk keselamatan perjalananmu sendiri, tidak apa-apa untuk membantu kami kan? Tentu saja, aku tidak akan membiarkanmu bertindak tanpa alasan. Karena itu, Bailey Cobb tersenyum. Harvey York menghela nafas, dia benar-benar tidak ingin mencampuri urusan mereka. Tapi apa yang dikatakan Bailey Cobb saat ini memang masuk akal. Ada kemungkinan bahwa si pembunuh akan melakukannya di pesawat. Jika Bailey Cobb terbang bersamanya, maka dia harus mengurus ini. Memikirkan hal ini, Harvey York menghela nafas dan berkata, aku tidak punya waktu untuk membantumu menemukan si pembunuh. Namun, aku dapat membantumu menghapus aroma rumput pelacak dari tubuhmu. Dalam hal ini, akan sulit bagi si pembunuh untuk melacakmu. Bailey Cobb sangat gembira dan berkata, lalu bagaimana aku harus bekerja sama? Apakah aku perlu menyiapkan sesuatu? Harvey York menggelengkan kepalanya dan berkata, kamu tidak perlu menyiapkan apapun. Tetapi kamu harus ikut denganku. Saat berbicara, Harvey York menunjuk ke kamar kecil di ruang VIP. Melihat tindakan Harvey York, Bailey Cobb tersipu malu, dia menggigit bibirnya dan berkata, baik. Lancang. Karim melompat keluar dan meraung ke Harvey York. Wah, kamu pikir kamu siapa? Kamu benar-benar ingin Nona Zambrano pergi ke kamar mandi sendirian denganmu? Apa yang ingin kamu lakukan? Harvey York mengangkat bahu dan berkata ringan. Jangan mengancamku. Aku memang benar-benar sedang terburu-buru. Jika itu tidak berhasil, aku dapat mengubah tiketku dan pergi ke kota lain untuk transit. Karim, mundur. Ekspresi Bailey Cobb tenggelam, dan dia mendengus marah. Dia lalu memandang Harvey York dengan serius dan berkata, saudara York, kalau begitu aku akan masuk bersamamu. Melihat ekspresi serius Bailey Cobb, Harvey York cukup terkejut. Secara umum, gadis-gadis muda seusia ini, bahkan jika mereka memiliki latar belakang dan cukup licik, dia memiliki intinya sendiri pada beberapa hal. Pada saat ini, dia berkata dengan setengah bercanda untuk pergi ke kamar mandi, tapi dia sebenarnya sepakat. Hanya dapat dikatakan bahwa gadis ini memiliki cukup keberanian. Memikirkan hal ini, Harvey York berdiri dan berjalan ke kamar mandi. Bailey Cobb tersipu dan mengikuti Harvey York masuk. Segera, pintu kamar mandi ditutup dan hanya Harvey York dan Bailey Cobb yang berada di kompartemen sempit. Harvey York memicingkan mata ke arah Bailey Cobb, tetapi ketika dia memperhatikan wanita itu, napas Bailey Cobb secara tidak sadar sedikit memburu. Setelah beberapa saat, Harvey York berkata dengan ringan, lepaskan. Baik. Bailey Cobb tanpa sadar setuju, tetapi saat berikutnya tertegun, dengan ekspresi terkejut di wajahnya. Dia meletakkan tangannya langsung di dadanya, dengan ekspresi mesum. Harvey York sedikit geli dengan tindakannya. Dia menunjuk ke bawah lagi, dan berkata dengan ringan. Aku memintamu untuk melepas sepatumu. Ada apa? Apakah kamu punya kaki atlet? Kenapa harus malu? Bailey Cobb sangat marah sehingga dia hampir melompat. Tetapi, dia akhirnya melepas sepatunya dengan wajah memerah. Chapter 5579. Kaki Bailey Cobb bersih dan putih, dan seperti kebanyakan gadis, itu terlihat sangat modis dibungkus dengan sepasang sepatu Keds. Kakinya tidak berbau, tetapi saat melepas sepatu, ada keindahan yang tak terlukiskan. Harvey York tidak repot-repot memperhatikannya. Dia menunggu sampai Bailey Cobb melepas sepasang sepatunya. Setelah melihat lebih dekat, dia berkata dengan ringan. Cairan dari rumput pelacak ada di sol sepatumu. Seharusnya, kamu secara tidak sengaja sudah menginjaknya sebelumnya. Cara termudah untuk mengatasinya adalah membuang sepatu dan mengubah kontak secara langsung. Biasanya, itu akan sulit menyulitkan pihak lain untuk mengetahui keberadaanmu. Bailey Cobb sedikit terkejut dan berkata, sesederhana itu. Tapi kalau begitu, kenapa kita harus masuk? Harvey York berkata dengan enteng. Karena aku curiga, orang-orang yang ingin melenyapkanmu ada di antara pengawalmu. Rumput pelacak hanya digunakan bagi orang luar. Tetapi faktanya, pelacak menggunakan ini sebagai penutup sama sekali. Dia sendiri telah bersembunyi di sisimu. Jadi dia tahu semua yang akan dan sudah kamu lakukan. Hanya dalam situasi ini, dia bermain sedikit demi sedikit. Dia akan melenyapkanmu secara perlahan seperti katak yang direbus dalam air hangat. Gadis kecil, siapa yang sudah kamu sakiti? Kamu masih muda, tetapi kamu ingin membuat hidupmu lebih buruk daripada kematian.
Bailikop benar-benar tercengang. Setelah waktu yang lama, dia menghela nafas dan berkata, "Jika apa yang kamu katakan itu benar, Saudara York, kalau begitu, kamu mungkin bisa menebak siapa di antara pengawalku yang akan memperlakukanku seperti ini." Harvey York berkata ringan, "Mungkin Karin." Bailikop tercengang lagi. "Bagaimana menurutmu?" Ekspresi Harvey York tenang. "Karena ketika aku mengatakan bahwa aku dapat membantumu menghapus aroma rumput pelacak, semua orang senang. Tetapi dia adalah satu-satunya yang memiliki kilatan kemarahan. Tapi ini juga menunjukkan bahwa dia seharusnya hanya menjadi eksekutor, dan ada orang lain di belakangnya. Dekati dia, lakukan perlahan, dan kamu selalu bisa mengetahui hasilnya." Setelah berbicara, Harvey York berbalik dan berjalan keluar dari kamar mandi. Bailikop buru-buru menyusul dan berbisik, "Saudara York, terima kasih telah membantuku menemukan penyamaran di sekitarku." "Terima kasih. Aku tahu kamu akan pergi ke Gangnam kali ini. Kalau begitu, apapun yang terjadi di Gangnam, kamu bisa memanggilku secepat mungkin. Aku pasti akan membantumu." Selama percakapan, tanpa ragu-ragu Bailikop meraih ponsel Harvey York dan memasukkan nomor di dalamnya dan menelepon langsung HP-nya sendiri. Melihat adegan ini, Harvey York tidak mengatakan apa-apa. Diva benar-benar bermaksud ke Gangnam, dan sampai batas tertentu, dia juga perlu untuk menyembunyikan identitasnya. Karena Bailikop ini adalah wanita tertua dari suku Gajah Emas di Gangnam, pasti ada banyak energi jaringan. Mungkin, ada hal yang berguna nantinya. Bagaimanapun juga, ada banyak hal, banyak teman dan banyak jalan. Ngomong-ngomong, aku tidak membawa apa-apa saat aku keluar kali ini. Bailikop berpikir sejenak sebelum mengeluarkan tas harta karun kecil dari lemarinya dan memberikannya pada Harvey York. "Ini adalah hadiah yang akan aku berikan kepada ayahku. Sebagai ucapan terima kasihku, aku akan memberikannya padamu. Saudara York, jangan menolak. Ini niat kecilku."